Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang implementasi kurikulum bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tania Nurfitra Juliana. Nama saya Yuni Agustiani. Nama saya Dea Amanda Zani Alistriani. Nama saya Gina Mariani. Nama saya Dede Sofiandi. Nama saya Sri Asti Agustina. Nama saya Resti Nurajijah Purnama. Nama saya Muhammad Alfian. The show starts in 3, 2, 1. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, pembacaan materi. Saya persilahkan kepada Dede Sofiandi untuk membacakan materi yang pertama. Hello my friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sofiandi dengan NIM H211051. Oke, saya akan membahas tentang makalah implementasi kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum membahas pembelajaran bahasa Indonesia, kurikulum atau implementasi itu, saya akan membahas terlebih dahulu kurikulumnya dulu. Ya, kurikulum merupakan rencana pengaturan mengenai isi, tujuan, dan pelajaran untuk menjadi pedoman dalam pembelajaran supaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 Pasal 1 Ayat 19 dikatakan teman-teman, kurikulum itu setiap fasenya atau setiap zamannya itu harus berubah-ubah. Karena kurikulum ini menyesuaikan dengan zaman ya. Ketika misalkan zaman kita itu zaman Android gitu kan ya, anak-anak sudah pintar dengan Android. Makanya pemerintah itu mengubah lagi kurikulum itu seperti apa. Seperti misalkan menjalaninya itu ya dengan fase-fase penelitian yang sangat melelahkan gitu kan ya. Jadi supaya anak-anak kita ini supaya pintar gitu kan, supaya siap mentalnya dalam segi apapun. Dalam masa depan yang lebih bagus lagi. Semangat Indonesiaku, semangat pokoknya. Terima kasih kepada Dede Sofiandi yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya itu tentang tema kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Yuni Agustiani. Tema kurikulum 13. Kurikulum 13 menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan dalam implementasi kurikulum, guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran efektif dan menyenangkan, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, dan menetapkan kriteria keberhasilan. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri yang ketiga, yaitu Dea Amanda. Saya persilahkan. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dapat dibagi menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran atau instruksional. Bertujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konstekstual. Terima kasih kepada Dea Amanda yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muajar Nur Aprian. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muajar Nur Aprian dengan NIM H211069. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum, karakteristik kurikulum dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. A. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan intelektual dan psikomotorik. B. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar,
terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. C. Mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. D. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saifuddin. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin dengan NIM H211052. Saya di sini akan menjelaskan pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sangat penting untuk dipelajari karena dibutuhkan oleh mahasiswa atau siswa, dan pelajaran bahasa itu dipelajari sejak SD sampai perguruan tinggi. Terima kasih kepada Saifuddin yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Gina Manliani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Manliani dengan NIM H21111066. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bahasa Indonesia. Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia akan memberi arah seluruh aktivitas pembelajaran. Adapun tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan atau tulisan. Nah, seperti halnya kita berkomunikasi bersama teman sebaya dalam konteks belajar di sekolah. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Nah, di sini kita harus bangga dengan adanya bahasa Indonesia, bahwa segala sesuatu itu harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, D. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sampai ke pemateri yang ketujuh. Materi ini akan disampaikan oleh Sri Hesti Agustina. Kepadanya saya persilahkan. Mengatasi kendala keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang perlu kita ketahui, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi keterbatasan peserta didik dalam proses belajar mengajar? Yang pertama, guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik yang pasif. Yang kedua, guru harus memberikan rangsangan-rangsangan atau pancingan kepada peserta didik yang pemalu dan pendiam untuk mulai berani berbicara di depan kelas. Yang ketiga, guru perlu memberikan pujian atau tambahan nilai bagi peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin ketiga hal tersebut mudah untuk dibayangkan atau dibicarakan, tetapi sulit untuk dilakukan, karena tidak semua peserta didik dapat mengapresiasikan dirinya sendiri di depan kelas maupun di luar kelas. Terima kasih kepada Sri Hesti yang telah menyampaikan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Resi Nur Ajijah Purnama. Kepadanya saya persilahkan. Setelah pembahasan tadi, sekarang saya akan membahas kendala implementasi kurikulum 2013. Apa saja sih kendala implementasi kurikulum 2013 dalam bahasa Indonesia? Keterbatasan waktu, pelaksanaan pembelajaran, juga terkendala keterbatasan waktu. Mata pelajaran bahasa Indonesia dalam 1 minggu menjadi 4 jam pelajaran. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan buku siswa tersebut, konten bukunya maupun tanda baca atau kesalahan penulisan. Materi di dalam buku tidak urut sesuai dengan silabus. Dan ada materi yang belum ada. Ketidaksesuaian materi membuat guru harus menyesuaikan antara buku dan silabus.
serta melengkapi materi itu sendiri. Buku kurang menjelaskan materi, sehingga guru perlu mencarikan tambahan materi agar pengetahuan peserta didik lebih lengkap. Kendala penilaian pada semester ketiga implementasi kurikulum 2013, guru mengatakan bahwa penilaian proyek belum dilaksanakan. Namun, untuk pelaksanaan pada tahun pertama sudah dilaksanakan. Penilaian yang sudah dilaksanakan di ke-6 sekolah tersebut biasanya adalah penilaian diri, penilaian teman sejawat, penilaian portofolio, penilaian tertulis, jurnal oleh beberapa guru, dan observasi. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, rangkaian acara pembacaan materi telah selesai. Saya akan membacakan kesimpulan serta saran dari materi kita kali ini. Jadi, kesimpulannya adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya hambatan tersebut adalah minimnya pelatihan maupun diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga belum semua guru mendapatkan pelatihan terkait dengan implementasi kurikulum 2013 khususnya dalam penilaian pembelajaran. Kemudian, belum semua guru memiliki pedoman sebagai acuan standar perencanaan dan pelaksanaan serta penggunaan instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Selanjutnya, bahwa guru belum sepenuhnya memahami teknis perencanaan dan pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Guru dapat menggali informasi pada aturan-aturan dan tata laksana dari pemerintah mengenai kurikulum 2013 untuk memperkaya pengetahuan mengenai garis besar tata laksana, pembelajaran, dan penilaian dalam konteks kurikulum 2013. Dan memperdalam melalui kajian literatur yang terkait dengan prinsip pembelajaran dan penilaian dalam konteks kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 masih mengalami banyak kendala. Kendala tersebut adalah keterbatasan waktu, sarana dan prasarana, penilaian, dan keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Mata pelajaran Bahasa Indonesia tengah mengatasi kendala implementasi kurikulum 2013 dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan waktu, guru memberikan tugas rumah, mengadakan penilaian secara kelompok, dan menyelesaikan administrasi guru di rumah. Yang kedua, untuk mengatasi kendala keterbatasan sarana dan prasarana, guru menggunakan media yang tersedia dan berusaha melengkapi sarana dan prasarana secara mandiri. Yang ketiga, untuk mengatasi kesulitan menerapkan penilaian dengan melihat kondisi penilai yang memungkinkan segera dilaksanakan, lakukan penilaian di luar kelas, memberikan tugas kelompok jika tidak memungkinkan dilakukan penilaian individu. Mungkin hanya itu kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan. Demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku moderator, saya berterima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Dan juga mohon maaf bila kelompok kami banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip pokoknya, tonton video ini. Oke. Nah, Mbak, pamit main kerja kelompok. Kerja kelompok.